Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah, makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa rasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa sadari bahwa saat ini pun kita sudah sejahtera, diberikan berbagai macam kelimpahan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semestanya. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini serta nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya bisa teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang luar biasa. Saya sering kali diingatkan ini oleh navigator. Apa itu? Inilah syirik yang paling rahasia. Syirik yang paling halus. Apa itu syirik? Nah, buat Sobat RTD yang Muslim, ini tentunya tahu. Syirik itu bahasa Indonesianya menduakan Tuhan. Buat Sobat RTD yang non-Muslim, yang bukan seorang Muslim, bisa tahu dari bahasa Indonesia pastinya. Dan ini hal yang paling spiritual. Tidak menduakan Tuhan. Ini hal yang harus kita jaga. Tauhid atau ketuhanan atau spiritual. Apa itu? Menduakan Tuhan? Ya, meminta ke objek lain selain Dia. Apa saja objek lain itu? Nah, seringkali kita terjebak di sini. Bukan kita, saya pribadi pun begitu. Menduakan Dia itu berarti meminta ke yang selain Dia. Mungkinkah ini terjadi? Nah, mari kita bahas pelan-pelan. Menurut saya, hal ini seringkali tidak kita sadari. Bisa minta ke orang tua. Alasannya tadi sudah berdoa, sekarang jalannya lewat orang tua. Bisa minta ke guru. Minta tolong didoakan guru. Dengan alasan, tadi saya sudah berdoa ke Tuhan. Kemudian ada lagi ke ascend dan master. Guru di atasnya pasti ada ascend dan master atau grand master atau di atasnya lagi. Ascend dan master ini ada di dimensi lain. Guru yang ada di dimensi lain, tentunya dimensi yang tinggi. Dengan alasan juga, tadi saya sudah minta ke Tuhan, sekarang siapa tahu bisa lebih dikabulkan kalau berdoanya dari ascend dan master atau minta didoakan ascend dan master. Ada juga yang mintanya ke malaikat atau angel. Dengan alasan sama, tadi saya sudah berdoa ke Tuhan, sekarang saya coba lewat angel atau malaikat. Kali aja lebih dikabulkan lewat malaikatnya. Oke. Nah, ada juga setelah itu mintanya ke archangel, perdana menterinya, malaikat. Misalnya ke Jibril atau Gabriel, atau ke Metatron, ke Michael atau Mikael. Minta tolong didoakan, tadi kan saya sudah berdoa ke Tuhan. Itu yang ke dimensi atas. Tapi yang banyak ini, begitu tadi, ke dimensi bawah tanpa disadari. Ke makhluk-makhluk gaib yang ada di dimensi bawah. Dengan alasan juga, saya tadi udah berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya belum terkabul, atau mungkin sedang dalam proses. Saya cobalah lewat objek lain. Nah, inilah dimensi bawah, misalnya kodam-kodam. Enggak ini cuma membantu saja, supaya doa saya lebih cepat terkabul. Ada juga yang begitu.
Dan kalau ini terjadi lama-kelamaan, maka kita sepertinya pelan-pelan juga mulai menjauh dari Tuhan. Pelan-pelan kita mulai menduakan Tuhan dengan minta ke objek lain. Walaupun itu objeknya seorang rasul, seorang nabi, seorang master, seorang ascendant master, seorang archangel, archangel, dengan alasan bahwa siapa tahu jika didoakan mereka bakal akan cepat terkabul. Pelan-pelan kita akan menduakan Tuhan. Pelan-pelan kita akan mulai menomorduakan Tuhan. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Dan apakah itu hal yang paling rahasia? Oh, tentu tidak. Ada lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Menurut saya, semua objek yang ada di alam semesta, di dalam dirinya itu ada partikel Tuhan. Itu ada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya. Itu yang akan menghubungkan kita ke Tuhan itu sendiri. Bisa jadi koneksinya akan menjadi lebih baik di objek yang kita mintai bantuan tersebut. Karena objek itu nilainya atau levelnya jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi bagaimana dengan mindset kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Apakah bisa selalu dikondisikan bahwa yang nomor satu itu hanya Tuhan, bahwa yang lain itu hanya membantu, mendoakan? Ini yang sangat diragukan. Ini yang tidak bisa kita kendalikan. Karena apa? Karena untuk menyadari pikiran kita sendiri, kita masih butuh proses. Kita masih butuh waktu. Dan dalam proses itu bisa jadi setting program yang ada di dalam pikiran kita ini membuat pelan-pelan mulai berpindah bahwa kita berdoa melalui objek tersebut. Dan pelan-pelan juga Tuhan menjadi nomor sekian di dalam pikiran kita. Tanpa sadar. Itu terjadi. Itu bila makhluknya, objeknya di luar sana. Apalagi objeknya yang di dimensi bawah, bahaya sekali. Pelan-pelan kita akan menjadi pengikut mereka tanpa sadar. Pelan-pelan kita akan mengikuti mereka. Dan berhubungan dengan makhluk-makhluk dimensi bawah ini sangat berbahaya. Karena di sana ada perjanjiannya yang detailnya tidak kita pahami. Selalu bertumbuh adendum, tambahan-tambahan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Yang nantinya juga akan sangat sulit untuk dibatalkan. Bisa jadi kita minta didoakan makhluk-makhluk dimensi bawah tersebut tanpa sadar. Dari prosesnya itu seperti tadi. Enggak kok, saya berdoanya ke Tuhan. Saya berdekatan dengan mereka supaya energi saya terbooster. Energi mereka membooster saya sehingga energi saya lebih cepat nyampe kepada Tuhan membawa apa yang saya jadikan doa. Nah, apakah benar energi yang kita pakai dari mereka ini dengan tulus mereka berikan kepada kita? Mereka itu, makhluk-makhluk itu hampir sama dengan kita yang berbeda fisiknya saja. Mereka juga punya pikiran. Mereka juga punya akal. Nah, ini sangat berbahaya karena kita tidak ketahui apa maunya mereka. Nah, hai Akasa, good morning. Give me a hug. Love you. Say hi. Say hi. Halo sob. Akasa baru bangun nih. Kebetulan ini pagi. Habis subuh dia tidur lagi. Terus ini bangun mau mandi dan sekolah. Gitu dulu iklan ya, tapi buat video dulu ya. Love you. Dia di sini. Oke. Saya lanjutkan. Ini ada yang biasanya mau dengar
dan ikut cerita di videonya sendiri, bukan video ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, hal-hal tersebut suka tidak kita ketahui apa yang mereka inginkan dari kita. Energi mereka itu membawa kita masuk ke frekuensi yang mana. Jangan-jangan itu membawa kita masuk ke frekuensi mereka. Jangan-jangan itu membawa kita masuk ke frekuensinya para dark worker atau pemimpinnya dark worker yang iblis. Walaupun iblis itu juga sebetulnya salah satu bawahan dari Tuhan. Tapi jangan sampai kita ke sana. Nanti kita jadi pengikut mereka. Ini bahaya sekali. Oke, sebetulnya apa yang tadi saya omongkan itu menduakan Tuhan melalui objek-objek yang terlihat, yang ada di luar sana. Menurut saya itu hal yang mudah sekali untuk dikesampingkan, mudah sekali untuk mudah sekali untuk dieliminasi, karena kita tahu karena objeknya ada di luar sana. Tapi syirik atau menduakan Tuhan yang paling luar biasa, yang paling tidak ketahui, itu satu. Menurut saya pribadi, itu satu. Apa itu? Lebih percaya dengan pikiran kita sendiri daripada percaya dengan janjinya Tuhan atau perkataan navigator yang ada di dalam diri. Nah, itu ada navigator. Nanti syirik juga percaya dengan navigator. Oh, sebentar. Tentunya harus lebih paham bahwa navigator itu dikirim Tuhan, ditaruh Tuhan di dalam diri kita dari bagian dirinya sendiri, dari cahayanya sendiri. Sepercik cahayanya ditaruh di dalam diri kita dan menghidupi diri kita. Itu sering disebut sebagai spirit atau roh. Spirit ini cahaya Tuhan ya, bukan spirit makhluk-makhluk gaib, bukan. Sepercik dari cahaya yang ditaruh di dalam diri kita dan menjadi sumber energi utama bagi setiap organ, setiap bagian yang ada di dalam diri kita. Sering juga disebut dalam bahasa Arab sebagai ruh. Bahasa Inggrisnya spirit, bukan spirit makhluk pokoknya. Nah, bila kita nyampe ke sana, maka akan menimbulkan munculnya kesadaran Tuhan di dalam diri, atau sering saya sebut sebagai navigator. Inilah yang sebetulnya membuat kita bisa terhubung kepada Tuhan itu sendiri. Nah, kembali lagi ke topiknya. Makhluk-makhluk yang di luar sana mungkin lebih mudah kita eliminasi daripada mengeliminasi pikiran kita sendiri. Seringkali setiap harinya kita ini atau saya pribadi itu lebih percaya dengan pikiran saya sendiri. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena memang dikondisikan. Karena memang dilatih untuk seperti itu. Siapa yang melatih? Ya tahu sendirilah siapa yang sedang menguasai dunia. Para dark worker, para elit globalis yang mengatur kita semenjak dulu, yang mendoktrin kita di semua bidang, baik itu bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, budaya. Mereka doktrin kita sehingga tanpa sadar yang menjadi nomor satu di dalam diri kita itu adalah logika, dan itu selalu dilatih, disuburkan saat demi saat. Tiap pendidikan itu mengarah ke sana. Tiap pengajaran itu mengarah ke sana. Menyuburkan logika, menguatkan logika, melatih logika, sehingga logika yang nomor satu. Kalau logika yang nomor satu ditambah lagi karena kita sedang hidup di bumi yang terpengaruh sekali dengan daya gravitasi, maka diri palsu atau lapisan jiwa ego, amarah, serta keinginan itu menjadi sangat aktif. Kolaborasi antara diri palsu serta logika inilah yang menyuburkan dan dipakai kendali, dipakai untuk mendoktrin jalan masuk setan ke dalam diri kita, jalan masuk iblis ke dalam diri kita. Dan dark worker masuknya melalui situ. Dan
membuat kita setiap harinya lebih percaya kepada logika. Karena memang dibiasakan, didoktrin. Kita gagal mendapatkan sebuah pengajaran dari kecil, seumuran Akasha ini anak saya, jarang diajarkan bahwa yang harus dinomorsatukan itu adalah navigator yang ada di dalam diri. Percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sering disebut juga dalam bahasa bisnis sebagai intuisi, kata hati, ilham. Ya kan? Itu syirik yang paling halus, yang paling luar biasa, yang jarang kita sadari. Nah, bagaimana dengan Sobat RTD? Sudah rutin mencoba melatih relaksasi energi sehingga bisa tenang, sehingga dalam kondisi tenang bisa lebih memperhatikan pikiran serta perasaannya sendiri, sehingga bisa tahu bila sedang dikendalikan oleh pikiran serta perasaannya sendiri, sehingga bisa lebih percaya dengan navigator yang seringkali kemunculannya tidak kita sadari dalam diri kita, karena kita lebih fokus dengan pikiran serta perasaan kita sendiri. Sudah mulai dicoba mengamati dirinya sendiri, apa yang sedang aktif, kesadaran apa yang sedang menjadi komandan, apakah itu kesadaran logika ataupun perasaannya, ataukah itu navigator, kesadaran Tuhan dalam diri. Siapa yang tahu kalau nggak dicoba. Yuk kita lakukan relaksasi energi, yuk kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga kita bisa lebih pahami diri kita sendiri dan lebih jauhkan kita dari syirik yang sangat rahasia tadi. Gitu aja sharing saya kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih juga sudah lihat Akasha nih, masih ngantuk dia. Kebetulan ini videonya dibuat di pagi-pagi hari sekali. Makasih udah nonton video ini ya. Terima kasih juga udah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini ataupun video-video yang lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang dan makin banyak orang yang terinspirasi, teringat lagi, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.